Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia, sering kita mendengar orang yang mengungkapkan sebuah kalimat bahwa bahagia itu sederhana. Kemudian kalimat tersebut disertai dengan foto aktivitas, entah itu sedang rekreasi, entah itu sedang makan, entah itu sedang melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya itu adalah bentuk kesederhanaan yang kemudian bisa menjadikannya bahagia. Namun sahabatku, kalau menurut saya pribadi, bahagia itu tidak sesederhana itu. Jadi bahagia itu lebih sulit untuk didapatkan, lebih sulit untuk diraih. Perlu upaya, perlu kerja keras, perlu kesungguhan, dan perlu menata mindset. Kalau memang bahagia itu betul sederhana, tentunya Indonesia tidak akan semacam ini. Kalau benar bahagia itu sederhana, simple, maka negara kita tidak akan amburadul semacam ini. Karena tidak sedikit orang yang punya persepsi kebahagiaan yang aneh-aneh. Ada orang yang mempersepsikan bahwa untuk bahagia itu dibutuhkan harta yang banyak. Namun kenyataannya kita melihat banyak kemudian orang yang secara duniawi dia dilebihkan tapi berakhir bermasalah juga. Ada orang yang punya persepsi bahwa bahagia itu adalah ketika menduduki atau mendapati jabatan tertentu, punya kekuasaan. Tapi nyatanya orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, kita sering lihat juga ia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan buktinya tidak sedikit kemudian orang yang tersandung masalah, entah itu korupsi, entah itu penyalahgunaan kewenangan, dan banyak hal. Karena sahabatku sekalian, karena sesungguhnya kebahagiaan itu pusatnya bukan tentang apa yang kita capai. Kebahagiaan itu fokusnya bukan tentang apa yang kita miliki, apa yang kita targetkan, apa yang kita peroleh. Tapi kebahagiaan kalau kita punya pendekatan yang sedikit berbeda. Saya pribadi punya pendekatan yang sedikit berbeda, bahwa Allah telah menyampaikan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Jadi kan kebalikan dari bahagia adalah sedih atau duka hati, kesedihan hati. Tapi di sini dijanjikan bahwa ketika bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu lagi bersusah hati, bersedih hati. Yang artinya bahwa ketika kita menyertakan Allah dalam diri kita, kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, menyertakan Allah dalam pikiran kita, maka sejatinya kebahagiaan itu akan mewujud pasti dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika sampai pada kondisi ini, memahami bahwa sesungguhnya syarat untuk bahagia itu adalah dengan menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap keputusan-keputusan kita, dalam setiap tindakan kita, kita menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah sampai pada makom ini, maka inilah yang disebut dengan kesyukuran. Rasa syukur yang tumbuh karena keberadaan Allah itu, kesertaan Allah itu yang lebih utama ketimbang duniawi, ketimbang harta, ketimbang kekuasaan, ketimbang wanita cantik, ketimbang hal-hal yang dianggap oleh orang itu bisa memicu kebahagiaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha memiliki kebahagiaan, yang maha menetapkan setiap hati itu pantas untuk berbahagia atau tidak, kalau Allah itu kita sertakan dalam diri kita, maka kebahagiaan itu akan jauh lebih mudah untuk kita peroleh.
Tentu saja tidak semudah apa yang saya sampaikan, karena manusia tetap punya musuh, manusia tetap punya sisi gelapnya masing-masing. Menyertakan Tuhan tidak semudah dengan apa yang saya sampaikan. Perlu latihan, perlu ibadah yang kuat, perlu meningkatkan ketakwaan, perlu semangat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya setiap langkah kita berupaya untuk melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, dan menjadilah kita menjadi pribadi yang berbahagia dengan sejatinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.